Bab 1056 Murid Pemadam Kehidupan vs Kipas Spiritual Phoenix S. Ketika kipas berbulu biru es muncul di tangan Bai Ming, suhu antara langit dan bumi langsung turun. Sedemikian rupa sehingga bahkan ada butiran salju yang melayang turun dan tekanan yang tak terlukiskan perlahan-lahan dipancarkan. Anak itu benar-benar memaksa kakak Bai Ming untuk mengeluarkan kipas spiritual Phoenix S. Ketika Bai Bin melihat pemandangan ini, wajahnya agak gelap. Kipas spiritual Phoenix S adalah hadiah yang diberikan kepada Bai Ming dari tetua di klan karena bakatnya yang luar biasa. Tetapi ketika menghadapi musuh biasa, Bai Ming praktis tidak akan menggunakannya. Dia hanya akan menggunakannya pada lawan dengan level yang sama seperti Kong Ling dari klan Merak Sembilan Warna atau Zhong Qingfeng dari klan Rock. Tapi saat ini, Bai Ming benar-benar dipaksa untuk mengeluarkannya saat menghadapi manusia yang baru saja menerobos ke alam penguasa tingkat 7. Makna di balik tindakan itu sudah jelas. Jadi Mu Chen, yang telah mereka anggap jijik, memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan oleh Bai Ming. Tidak peduli seberapa kuat anak nakal itu, dia harus dihabisi sekarang. Bai Bin dalam hati mengatupkan giginya dengan tatapan ganas. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen membuatnya merasa iri. Karena orang seperti itu sudah menjadi musuh, maka mereka harus menyingkirkannya dan membiarkan bakat seperti itu mati sebelum dia dewasa. Dengan kekuatan Bai Ming yang berada di alam berdaulat kelas 8 dan kipas spiritual Phoenix S, bahkan roh binatang kelas 8 pun akan langsung dibunuh olehnya, belum lagi Mu Chen. Di sudut lain, Nine Nether, Han San dan yang lainnya melihat pertempuran dengan kekhawatiran di mata mereka. Mereka awalnya mengira Bai Ming hanya akan mengeluarkan artefak suci semu nanti, memberi Mu Chen lebih banyak waktu untuk bersiap. Tapi siapa yang menyangka Bai Ming akan begitu menentukan. Saat dia menyadari bahwa Mu Chen bukanlah penguasa kelas 7 biasa, dia telah mengeluarkan artefak suci semu. Dengan artefak kuasa Sein, kekuatan bertarung Bai Ming akan sangat meningkat. Bai Ming berdiri di langit sambil mengipasi kipas berbulu di tangannya dengan lembut dengan tatapan dingin dan menusuk tulang. Dia tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun setelah mengeluarkan kipas spiritual Ice Phoenix. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam kipas tersebut. Gemerisik. Mengipasi kipas spiritual Phoenix S, arus biru es tiba-tiba menyapu dengan cara yang megah, mengubah langit menjadi dunia es. Tornado arus dingin bersiul saat melesat ke arah Mu Chen, membekukan atmosfer menjadi es dalam prosesnya. Arus dingin mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan dan dinginnya adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 8 tidak akan berani meremehkan. Lebih jauh lagi, arus dingin mengalir dengan sangat cepat dan hanya dengan satu tarikan nafas, arus itu menyapu dan mencapai tubuh Dewa Matahari yang agung. Retak. Lapisan es tebal dengan cepat menyebar ke tubuh Dewa Matahari yang agung dan hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh Dewa Matahari yang agung telah berubah menjadi patung es. Boom. Tapi es itu hanya menutupi sesaat, sebelum cahaya keemasan yang berkobar-kobar meledak dari tubuh Dewa Matahari abadi, menghancurkan lapisan es yang tebal. The Great Solar Unding Body berdiri di langit saat kilau keemasan semakin menyilaukan. Tetapi Mu Chen, yang berdiri di atasnya, wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi suram karena dia jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi hanya untuk berjuang bebas dari lapisan es. Setelah menggunakan kipas spiritual Phoenix S, energi spiritual dingin Bai Ming jelas telah dibawa ke tingkat yang baru, menjadi lebih sulit untuk ditangani pada saat yang sama. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip sebelum dia menyatukan kedua tangannya. Cahaya keemasan meledak, dengan cepat terbentuk menjadi dua tongkat pembelah langit di tangan Great Solar Unding Body, sebelum melesat ke arah Bai Ming. Menghadapi serangan yang telah membuatnya dalam keadaan yang tampak menyedihkan tadi, Bai Ming bahkan tidak mengangkat alisnya. Dia mengipasi kipas berbulu di tangannya. Arus dingin menyapu dan tongkat emas itu langsung berubah menjadi es sebelum meledak. Dia memang telah menjadi jauh lebih kuat. Orang itu tidak mudah dengan kipas berbulu di tangannya. Mu Chen mengerutkan matanya. Energi spiritual yang dikultivasi Bai Ming sangat dingin, selain kipas spiritual Phoenix S, itu mirip dengan menambahkan sayap pada harimau. Saat ini, Bai Ming adalah lawan yang tangguh, bahkan di antara penguasa kelas 8. Jika hanya ini yang kamu miliki, maka tunggulah sampai kematianmu tiba. Bai Ming dengan lembut mengipasi, menatap Mu Chen dengan tatapan acuh tak acuh. Sebelum Mu Chen bisa menjawab, kipas berbulu di tangannya perlahan-lahan terangkat, sebelum melayang di depannya. Bai Ming membentuk segel dengan kedua tangannya dan energi spiritual yang tak terbatas langsung menyembur dari tubuhnya, tanpa henti mengalir ke kipas berbulu itu. Saat energi spiritual mengalir, kipas berbulu itu mengembang dan hanya dalam beberapa saat, kipas itu telah tumbuh menjadi 100 kaki.
Kipas berbulu tersebut secara bertahap berubah menjadi es, yang terlihat sangat indah. Sambil melihat kipas berbulu yang mengkristal, Mu Chen merasakan rasa sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya, sebelum tatapannya semakin serius. Ternyata, dia telah merasakan ancaman yang sangat kuat. Aura dingin yang deras menyapu keluar dari kipas berbulu dan warna biru sedingin es itu berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, penuh dengan kekuatan penghancur. Bai Ming dengan dingin mengunci tatapannya pada Mu Chen dan sebuah busur yang penuh dengan niat membunuh terangkat dari sudut bibirnya. Kipas spiritual Phoenix S penghancur. Segelnya tiba-tiba berubah dan kipas spiritual Phoenix S perlahan miring, sebelum sisi kipas dengan lembut mengipasi Mu Chen dari jauh. Boom! Langit dan bumi tiba-tiba berubah menjadi dingin dan gelap. Arus dingin biru tua yang tak berujung menyapu keluar dari kipas angin. Lebih jauh lagi, ketika arus dingin bersiul keluar, itu telah berubah menjadi Ice Phoenix biru tua yang panjangnya kira-kira 1000 kaki. Phoenix S itu diselimuti aura dingin yang dapat mengubah Sovereign kelas 8 menjadi patung es. Semua orang yang hadir menggigil dengan keheranan di wajah mereka. Itu karena mereka dapat merasakan energi spiritual dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda pembekuan secara bertahap. Mereka hanya terpengaruh oleh arus dingin. Jika mereka menghadapinya, mungkin mereka akan berubah menjadi patung es tanpa vitalitas apapun bahkan sebelum burung Phoenix es berwarna biru tua itu turun. Arus dingin yang sangat menakutkan. Wajah semua orang menjadi pucat. Bai Ming benar-benar tidak berjalan dengan mudah. Dia benar-benar telah mengeluarkan kekuatan kipas roh Phoenix S. Jika serangan ini menyerang, belum lagi Mu Chen, bahkan seorang penguasa kelas 8 harus menghadapinya dengan kekuatan penuh. Anak nakal itu sudah mati. Bai Bin menyeringai. Meskipun Mu Chen agak mampu, dia mampu dan disayangkan pada saat yang sama memaksa Bai Ming untuk melakukan langkah ini. Phoenix S terbang keluar saat warna wajah Bai Ming berubah menjadi sedikit lebih gelap. Ternyata, serangan yang menakutkan itu telah menyebabkan kelelahan yang cukup besar baginya. Tapi sudah saatnya pertempuran ini berakhir. Gemerisik. Russell. Saat Phoenix S menyapu, permukaan tubuh Mu Chen tertutup es dan rasa sakit yang menusuk tulang menyengat tubuhnya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, itu masih terasa seperti rasa sakit yang menyengat baginya. Jika dia membiarkan Phoenix S melakukan kontak dengannya, maka dia akan berubah menjadi patung es, bahkan jika dia telah mengembangkan fisik naga Phoenix ke tingkat kedua. Huff! Mu Chen meludahkan seteguk kabut, yang berubah menjadi es di hadapannya, lalu perlahan menutup matanya. Menyerahkan perlawanan. Melihat tindakannya, Bai Ming tersenyum mengejek. Tapi dia hanya tersenyum sesaat sebelum dia mengerutkan alisnya. Dia melihat pupil hitam vertikal perlahan-lahan terbuka di dahi Mu Chen. Apa itu? Tim lain yang dikejutkan oleh serangan Bai Ming juga telah melihat pemandangan ini dan berseru. 9 neter dan yang lainnya merasa lega. Mu Chen akhirnya mengeluarkan murid pemadam kehidupan. Itu adalah artefak suci semu, dan dengan itu, dia mungkin bisa memblokir serangan Bai Ming. Murid pemadam kehidupan terbuka, diselimuti cahaya hitam misterius. Mu Chen menjentikkan jarinya dan arus bersiul, mengandung energi spiritual yang tak terbatas dan murni. Ketika para ahli lainnya melihat pemandangan ini, pupil mata mereka hampir keluar dari rongga mata mereka. Mereka telah menemukan bahwa arus tersebut dipenuhi dengan cairan spiritual sovereign. Dilihat dari skala ini, cairan spiritual berdaulat setidaknya 1 juta tetes. Segel Mu Chen berubah dan kekuatan hisap yang kuat meledak dari murid pemadam kehidupan. Itu seperti ikan paus yang meminum air, benar-benar melahap cairan spiritual berdaulat. Dengan 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat yang dimasukkan ke dalam murid pemadam kehidupan, riak hitam berfluktuasi, tampak seperti lubang hitam dari jauh. Ini adalah penipuan. Ketika Bai Ming melihat pemandangan ini, tatapannya menyusut tetapi tak lama kemudian, dia dengan dingin tersenyum. Tidak peduli apa yang digunakan Mu Chen, dia masih bisa menang dengan jurus habis-habisan ini. Dengung. Bas. Lingkaran hitam terpancar dari murid pemadam kehidupan, sebelum mata tertutup Mu Chen tiba-tiba terbuka pada saat ini. Pada saat dia membuka matanya, tangannya tiba-tiba membentuk segel. Murid pemadam kehidupan, cahaya ilahi pemadam kehidupan. Pupil hitam itu terbuka lebar dan, pada saat itu juga, langit dan bumi tampak menjadi gelap. Semua cahaya tampaknya telah dilahap oleh pupil vertikal itu. Seberkas cahaya hitam yang sangat besar kemudian tiba-tiba melesat keluar dari pupil mata. Sinar itu sangat hitam menakutkan, tanpa fluktuasi energi spiritual yang hebat yang datang darinya. Ketika sinar hitam itu melesat keluar, setiap ahli di wilayah ini merasakan hati mereka menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Kelompok 9 neter juga memiliki ekspresi serius.
Sinar cahaya yang keluar dari murid pemadam kehidupan bahkan lebih kuat daripada saat digunakan untuk membantai roh binatang kelas 8 itu. Namun, mereka tidak yakin apakah serangan menakutkan itu bisa menahan serangan Bai Ming yang menakutkan. Meskipun kedua artefak suci semu itu sangat kuat, mereka baru bisa mengetahui mana yang lebih kuat setelah keduanya bertarung. Di bawah tatapan cemas mereka, berkas cahaya hitam menembus langit dan bumi di cakrawala sebelum berbenturan dengan burung Phoenix Es yang terbang di atasnya. Pada saat itu, seluruh langit dan bumi terdiam. Bab 1057 Roh Pengorbanan Darah Phoenix. Ketika sinar hitam dan Phoenix Es berbenturan, seluruh langit dan bumi seketika berubah menjadi gelap. Seolah-olah bahkan langit dan bumi pun takut akan dampak yang mengerikan. Benturan itu tidak menghasilkan suara yang besar ketika keduanya meledak, tetapi hanya keheningan yang mendebarkan. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Semua orang bisa melihat gelombang kejut arus es meledak. Retak. Langit seketika membeku melalui arus es dan berubah menjadi dunia es. Tetapi es itu mengandung sedikit warna hitam, dikombinasikan dengan dua kekuatan yang menakutkan. Arus dingin yang dahsyat menyapu dan altar besar itu tertutup lapisan es yang tebal. Di seluruh altar, hanya ada dua lokasi lain dengan energi spiritual serupa yang mendatangkan malapetaka yang melawan dominasi arus dingin. Merasakan fluktuasi yang mencengangkan itu, Kong Ling, Zhong Qingfeng dan yang lainnya yang terlibat dalam pertempuran sengit melambat. Mereka semua mengangkat kepala mereka dengan sedikit terkejut saat melihat asal mula gelombang kejut yang menakutkan itu. Bahwa Mu Chen benar-benar mampu berdiri tegak saat menghadapi Bai Ming. Ketika mereka berempat melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Tak lama kemudian, wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi muram. Di masa lalu, mungkin mereka tidak akan menganggap Mu Chen sebagai lawan, jadi mereka tidak optimis dengan hasilnya saat menghadapi Bai Ming. Tapi saat ini, mereka tahu bahwa mereka telah salah menilainya. Mata Kong Ling berkedip-kedip, sebelum dia menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak terduga untuk merasakan hal itu dari Mu Chen. Tapi untungnya, mereka tidak memiliki dendam sebelumnya. Jika tidak, akan merepotkan untuk memiliki Mu Chen sebagai musuh. Sepertinya bantuan saya tidak diperlukan dan anak nakal itu bisa mempertahankan hidupnya. Lu Hou dari klan kera Babel tersenyum mengejek diri sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengatakan bahwa jika Mu Chen kalah, dia akan membantunya mempertahankan hidupnya. Tapi melihat situasi saat ini, sepertinya bantuannya tidak diperlukan. Zhong Qingfeng dari klan Rock juga melirik Mu Chen dengan tajam. Bahkan, dia pernah mendengar nama yang terakhir di masa lalu. Zhong Teng dan Mu Chen memiliki konflik dan datang mencarinya. Awalnya, dia mempertimbangkan apakah dia harus bergerak sambil lalu. Tetapi menilai dari situasi saat ini, akan lebih baik baginya untuk membubarkan pikiran itu dan memperingatkan Zhong Teng untuk tidak memprovokasi karakter yang begitu ganas. Dengan kekuatan bertarung yang telah ditunjukkan Mu Chen, dia seharusnya bisa bertahan melawan Bai Ming lebih lama. Itu bagus. Bahkan jika dia tidak bisa dihentikan, setidaknya tidak akan semudah itu baginya untuk mendapatkan esensi darah warisan burung abadi. Sialan. Sementara semua orang memiliki pikiran yang beredar di dalam hati mereka, wajah Bai Ming menjadi gelap saat dia melihat ke langit yang gelap di kejauhan. Sinar hitam dan Ice Phoenix masing-masing telah menempati setengah dari langit. Mereka dengan panik mencoba melahap serangan lawan. Namun pada akhirnya, tak satu pun dari mereka yang dapat menyelesaikannya, yang mengakibatkan situasi kebuntuan ini. Situasi kebuntuan bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Bai Ming. Dia tidak percaya bahwa kekuatan alam penguasa kelas 8 miliknya, bersama dengan artefak suci semu, bahkan tidak bisa membantai penguasa kelas 7. Kau bisa dibilang bermimpi jika kau ingin mengalahkanku hari ini. Tatapan Bai Ming berkedip-kedip dingin, sebelum segelnya berubah. Kipas spiritual Ice Phoenix menyembur keluar dengan arus dingin yang langsung meluas, tanpa henti mengalir keluar dalam upaya untuk menghancurkan sinar hitam. Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari besar, merasakan bahwa tekanan yang datang dari Ice Phoenix semakin meningkat. Ternyata, Bai Ming meningkatkan energi spiritual yang diberikan kepada Ice Phoenix untuk mengalahkannya. Kamu meremehkan seranganku yang menggunakan 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat untuk diluncurkan. Tapi menghadapi itu, segaris senyum mengejek terangkat di sudut bibir Mu Chen. Sejumlah besar cairan spiritual berdaulat diperlukan untuk setiap penggunaan murid pemadam kehidupan. Harga itu adalah sesuatu yang bahkan membuat hati Mu Chen sakit. Satu-satunya hal yang membuatnya terhibur adalah setelah melahap cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar, serangan yang diluncurkan oleh murid pemadam kehidupan sepadan dengan harganya. Saat dia memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan, dengan gerakan hatinya, pupil hitam vertikal di dahinya berkembang dengan lingkaran-lingkaran hitam.
Seolah-olah ada rune hitam yang sangat dalam yang mengembun bersama. Wosh! Cahaya hitam halus melesat keluar dari murid pemadam kehidupan, yang melesat seperti kilat dan menyatu ke dalam sinar hitam yang berhadapan dengan Phoenix S. Dengan segera, sinar hitam itu meluas dan gelombang kejut hitam yang menakutkan menyapu yang bahkan menyebabkan retakan di ruang sekitarnya. Hentikan! Sebuah suara ringan bergema dari mulut Mu Chen saat ini. Boom! Ketika kata itu keluar dari mulutnya, sinar hitam yang menakutkan itu bereaksi seolah-olah telah menerima perintah dari dewa penghancur yang telah turun ke alam fana. Cahaya hitam itu bergetar dan menembus Ice Phoenix yang sangat besar. Sebuah lubang hitam besar muncul di atas Phoenix S dan itu juga secara konstan merusak tubuh Phoenix S, menyebabkannya perlahan-lahan menjadi hitam. Pada saat itu ketika Ice Phoenix ditembus, wajah Bai Ming berubah drastis dengan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia telah menggunakan kipas spiritual Phoenix S hingga batasnya tetapi tidak hanya dilawan oleh Mu Chen, tetapi juga bahkan dipatahkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi buas menutupi wajah Bai Ming, sebelum dia meraung dengan wajahnya yang berubah. Wosh! Tapi Mu Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Bai Ming saat ini. Sinar hitam yang telah mengembun dengan harga 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat telah sangat terkuras setelah menembus Ice Phoenix, tetapi belum hilang sepenuhnya. Jadi, dengan kehendak pikirannya, sinar hitam itu tiba-tiba berubah, lalu menyapu ke arah Bai Ming. Dia jelas berniat untuk menyingkirkan yang terakhir. Kau ingin membunuhku. Kamu berhayal. Ketika Bai Ming melihat pemandangan ini, pupil matanya berkontraksi sebelum dia meraung. Dengan hentakan kakinya, tornado menyapu keluar dari tubuhnya, yang terbentuk menjadi Ice Phoenix besar di belakangnya. Phoenix S berkilauan dengan kilau seperti permata dan tekanan yang kuat juga memancar darinya. Bai Ming terpaksa mengeluarkan jurus binatang ilahi miliknya. Siluet Bai Ming bergerak, lalu muncul di atas Phoenix S. Dengan genggaman tangannya, kipas spiritual Phoenix S, yang melayang di langit, ditangkap olehnya dan arus dingin mengalir di atasnya, berkedip-kedip dengan cahaya biru es. Perlindungan Phoenix. Kipas es di tangan Bai Ming tiba-tiba bergetar dan arus dingin menyembur keluar. Phoenix es di bawah kakinya juga memuntahkan arus deras. Saat berputar, itu telah berubah menjadi penghalang selebar 1000 kaki di langit yang melindunginya di dalam. Boom! Sinar yang merusak menghantam penghalang, sebelum suara berderak terdengar. Retakan terlihat dengan cepat menyebar, menutupi seluruh penghalang. Boom! Penghalang itu telah mencapai batasnya dan meledak. Bai Ming, yang berdiri di atas Ice Phoenix, juga mengalami pukulan dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat gelap. Gemerisik. Ketika para ahli lain di altar melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan nafas dingin, karena tidak ada yang menyangka Bai Ming akan menjadi orang pertama yang terluka dalam konfrontasinya dengan Mu Chen. Ho, bagaimana mungkin? Ketika Bai Bin melihat pemandangan ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Di sampingnya, Chi Hongwu memiliki ekspresi serius. Pada saat ini, jika dia masih memperlakukan Mu Chen seperti penguasa kelas 7 biasa, maka dia akan menjadi bodoh. Kali ini, Bai Ming akhirnya menendang pelat besi. Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari yang agung dan menatap Bai Ming, yang memuntahkan darah. Tidak ada riak di wajahnya. Sebaliknya, dia merasa kasihan. Reaksi Bai Ming terlalu cepat. Dia sudah mengeluarkan pertahanannya saat dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seteguk darah itu hanya menandakan bahwa dia telah menderita beberapa dampaknya. Di sisi lain, cahaya ilahi pemadam hidupnya telah sepenuhnya habis. 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat terbuang sia-sia dan dia hanya berhasil melukai Bai Ming dengan ringan. Orang itu benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Berdiri di atas Ice Phoenix, Bai Ming perlahan-lahan menyeka jejak darah dari sudut bibirnya dan menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Suaranya agak serak saat dia berkata, berapa kali kamu masih bisa meluncurkan seranganmu itu? Serangan Mu Chen sebelumnya terlalu menakutkan, tetapi dia tahu bahwa pasti akan ada batasan untuk serangan semacam itu. Jika tidak, tidak ada yang bisa menerimanya jika Mu Chen meluncurkannya beberapa kali lagi. Kamu ingin mencoba? Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Ayo, kalau begitu. Bai Ming dengan dingin tersenyum, lalu dia tiba-tiba menginjak kakinya. Phoenix S di bawahnya mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Saat mengepakkan sayapnya, arus dingin yang sangat banyak menyapu ke arah tubuh abadi matahari yang agung. Boom! Tubuh abadi matahari yang agung juga telah menyerang pada saat ini dan cahaya keemasan menyapu ke segala arah, menahan arus dingin yang menakutkan sebelum tanpa henti melontarkan serangan. Di atas langit, cahaya keemasan dan arus dingin bersiul saat dua kolosi besar itu berbenturan.
Mereka telah mengedarkan energi spiritual dalam tubuh mereka hingga batasnya dan mereka melesat seperti kilatan petir, meninggalkan bayangan di langit. Hanya dalam beberapa menit, mereka berdua telah bertukar beberapa ratus jurus. Setiap bentrokan yang terjadi, bagaikan merobek langit. Di atas altar, semua orang tercengang oleh pembantaian ini. Niat membunuh dan energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari mereka berdua membuat mereka merasa takut. Pada saat ini, mereka berdua telah bertarung dengan jelas sampai mata mereka memerah. Boom! Di atas langit, tinju besar dari tubuh abadi matahari besar dan sayap Phoenix Es berbenturan. Mu Chen telah melemparkan telapak tangannya, sementara Bai Ming melemparkan tinjunya, yang saling beradu. Gelombang kejut mendominasi, menimbulkan kekacauan saat kedua belah pihak terdorong mundur dengan energi spiritual yang berfluktuasi di sekitar mereka menjadi agak berantakan. Mereka jelas menderita akibat gelombang kejut tersebut. Pertarungan sengit itu jelas berakhir seri. Sialan. Sialan. Tapi kebuntuan ini telah menyebabkan mata Bai Ming memerah. Seseorang yang sombong seperti dia tidak bisa menerima bahwa dia terjerat oleh seorang manusia penguasa kelas 7. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus saya bayar, saya pasti akan menguburmu di sini. Bai Ming meraung dengan niat membunuh yang deras. Ketika Bai Bin melihat ekspresi buas di wajah Bai Ming, wajahnya juga berubah dengan kewaspadaan yang muncul di matanya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan dan status Bai Ming, dia pasti memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena dia tidak mau melakukannya. Tapi setelah dipaksa sampai pada titik ini, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikan dirinya lagi. Mata Bai Ming memerah dengan niat membunuh yang deras melonjak ke langit saat dia mengunci tatapannya ke Mu Chen. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba menginjak kakinya dan Ice Phoenix di bawah kakinya mengeluarkan teriakan sedih sebelum seteguk esensi darah menyembur keluar. Esensi darah itu mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Bai Ming mengetuk dengan jarinya dan kipas spiritual Phoenix Es di tangannya terbang keluar dan, seolah-olah membuka mulutnya, melahap esensi darah. Wajahnya juga langsung berubah menjadi lebih pucat. Kipas biru es itu berangsur-angsur berubah menjadi merah dengan pembuluh darah merah bermunculan dari kipas, yang samar-samar berbau darah dan tampak buas. Bai Ming melihat perubahan kipas angin itu dan mengeluarkan raungan dalam yang bergema di cakrawala. Roh pengorbanan darah Phoenix. N. Bab 1058 Kipas darah menunjukkan kekuatan. Ham. Kipas es merah sedikit bergetar di langit, mengeluarkan suara menakutkan dari angin yang terkoyak. Suara itu juga bercampur dengan bau busuk darah yang pekat. Suhu di langit dan bumi tiba-tiba berubah menjadi dingin dengan jejak hawa dingin yang sepertinya bisa menembus ke dalam tulang-tulang mereka, menyebabkan tubuh mereka diserang dengan hawa dingin. Di atas altar, ketika para ahli melihat pemandangan yang mengejutkan ini, wajah mereka berubah drastis. Bahkan Bai Bin, Chi Hongwu, dan para ahli klan Phoenix memiliki ekspresi terkejut. Gila, Bai Ming itu gila. Wajah Chi Hongwu menjadi pucat saat dia menggertakkan giginya, dia benar-benar menggunakan jurus itu, apa dia tidak tahu kerusakan yang akan dia timbulkan pada artefak suci semu. Yang disebut, roh pengorbanan darah Phoenix, adalah gerakan bunuh diri. Meskipun itu bisa meningkatkan kekuatan artefak suci semu ke tingkat yang mencengangkan, itu juga merupakan gerakan yang akan menyebabkan kerusakan pada artefak suci semu. Tapi saat ini, Bai Ming benar-benar menggunakan cara seperti itu hanya untuk mendapatkan kemenangan. Di sampingnya, wajah Bai Bin juga menjadi kaku saat dia melihat kipas merah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk air liur. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa memaksa Bai Ming sampai sejauh itu. Meskipun artefak suci semu sangat berharga, selama kakak Bai Ming bisa mendapatkan esensi darah warisan dari burung abadi, maka itu semua akan sia-sia. Bai Bin menjelaskan atas nama Bai Ming sambil melanjutkan, selain itu, kakak Bai Ming tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Dia adalah kebanggaan klan Phoenix dan jika dia kalah dari Mu Chen, itu akan merusak reputasi klan Phoenix kita. Kamu. Chi Hongwu sangat marah tetapi pada akhirnya, dia telah menekan kemarahan itu. Hal-hal telah terjadi sejauh ini dan tidak ada gunanya baginya untuk berbicara lebih jauh. Bai Ming sudah terlalu tenggelam dalam kemenangan dan terlalu sombong. Dia pada dasarnya tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Oleh karena itu, dia bahkan menggunakan jurus ini untuk menang. Jika itu masalahnya, maka akan berbahaya bagi Mu Chen. Setelah menggunakan ini, kekuatan kipas spiritual Phoenix Es akan sangat meningkat. Meskipun tidak akan bisa mencapai level artefak suci, itu masih akan lebih kuat dari artefak suci semu lainnya. Menghadapi Bai Ming, yang kekuatannya telah melonjak,
Tidak ada kesempatan untuk menang bagi Mu Chen, bahkan jika dia memiliki artefak suci semu. Bai Ming benar-benar dipaksa untuk melakukan langkah ini. Qi Hongwu dan yang lainnya bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan 4 lainnya yang berada di 2 medan perang lainnya mengalami perubahan ekspresi dan tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Mereka adalah ahli pada level yang sama dengan Bai Ming, jadi mereka memahami kartu Bai Ming. Bahkan jika mereka yang menghadapi langkah ini dari Bai Ming, bahkan mereka harus mundur. Saat mereka terlambat mundur, mereka bahkan mungkin harus membayar mahal. Tapi saat ini, cara yang membuat mereka merasa takut digunakan untuk menghadapi manusia yang kekuatannya hanya berada di alam berdaulat tingkat ke-7. Jika itu di masa lalu, mereka pasti akan mencibir dan mengejeknya. Tapi saat mereka menyaksikan seluruh prosesnya, mereka tidak bisa lagi tersenyum dan wajah mereka dipenuhi dengan kesungguhan karena mereka tahu bahwa mereka pun akan kesulitan mengalahkan Mu Chen. Manusia yang hanya berada di alam berdaulat tingkat 7 ini tidak sesederhana yang mereka kira. Di atas langit, Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari yang agung dengan ekspresi serius, sebelum dia melihat kipas merah yang melayang di atas Bai Ming. Dia bisa merasakan aura ancaman yang membuat kulit kepalanya tergelitik. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip, tapi dia tidak berbalik untuk mundur. Itu karena dia tahu bahwa tidak ada pilihan baginya untuk mundur. Saat dia mundur, itu sama saja dengan dia menyerahkan esensi darah warisan dari burung abadi. Oleh karena itu, dia telah memilih untuk bergerak lebih dulu. Murid pemadam kehidupan terbuka sekali lagi di dahi Mu Chen dan cahaya hitam menyala. Sinar hitam melesat keluar, menembus cakrawala dan melesat ke arah kepala Bai Ming. Di bawah kipas merah, wajah pucat Bai Ming terangkat menjadi busur yang mengejek sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat sinar hitam itu melesat. Dengung. Ketika balok itu berada 10 kaki darinya, untaian arus dingin merah menyapu, langsung membekukan balok hitam itu, mengubahnya menjadi pilar es sebelum hancur. Mu Chen menyipitkan matanya. Kipas spiritual Phoenix S sebenarnya telah tumbuh jauh lebih kuat. Kali ini, aku, Bai Ming, telah dibutakan karena dipaksa sejauh ini olehmu. Mengangkat kepalanya, tidak ada emosi di mata Bai Ming saat dia menatap Mu Chen, sebelum suara serak perlahan bergema. Tapi karena situasinya sudah berkembang sejauh ini, tidak ada gunanya menyesalinya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya karena telah memaksa saya sejauh ini, saya akan membekukan Anda menjadi patung dan menyimpan Anda sebagai souvenir dan pengingat. Mata Bai Ming memerah saat dia menatap Mu Chen dengan sudut bibir terangkat. Wajahnya yang pucat juga sangat buas saat ini. Menyelesaikan kata-katanya, dia mengulurkan telapak tangannya dan kipas merah itu perlahan turun, sebelum dia menggenggamnya di tangannya. Sambil memegang kipas itu, dia mengipasinya ke arah Mu Chen dengan ekspresi acuh tak acuh. Deng! Arus dingin berwarna merah menyapu seperti badai. Kecepatannya juga tidak bisa digambarkan. Arus itu telah memadat menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah itu berwarna merah darah dan setiap bilahnya bisa mencabik-cabik seorang sovereign tingkat 7. Serangan itu benar-benar menakutkan. Saat badai merah dengan cepat meluas di pupil mata Mu Chen, wajahnya juga sedikit berubah. Dia tidak berani menunda dan dengan kehendak pikirannya, tubuh abadi matahari yang hebat meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, sebelum menciptakan penghalang emas. Boom! Boom! Pedang merah yang tak terhitung jumlahnya menghantam dengan arus dan menghantam dengan keras ke arah tubuh abadi matahari yang agung. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, kilau keemasan pada grid solar unding body dengan cepat meredup, sebelum penghalang itu meledak. Mati! Bai Ming dengan kejam tersenyum, lalu dia mengepalkan tangannya. Arus dingin merah di langit tiba-tiba memadat menjadi pedang panjang berwarna merah darah setinggi beberapa kaki. Saat pedang itu menebas ke bawah, ruang angkasa hancur saat pedang itu menebas ke arah tubuh abadi matahari yang agung. Bahkan sebelum pedang itu turun, Mu Chen telah merasakan bahaya yang hebat dan tatapannya berkedip-kedip. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan roh Phoenix sejati telah terbentuk menjadi sepasang sayap Phoenix yang tiba-tiba mengepak. Kecepatannya melonjak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, mundur dari kepala tubuh abadi matahari yang agung. Boom! Begitu bilah es menebas, itu telah membelah tubuh abadi matahari besar menjadi 2. Ketajaman yang menakutkan membuat kelopak mata Mu Chen berkedut. Selicin ikan. Ketika dia melihat bahwa Mu Chen telah mundur dengan tegas, Bai Ming menyeringai sebelum melihat sepasang sayap Phoenix yang ada di belakang Mu Chen. Dia bisa merasakan aura True Phoenix yang datang dari mereka, yang seketika membuat matanya memerah. Kamu benar-benar memiliki harta karun dari klan saya yang mengandung aura Phoenix sejati. Sepertinya ada alasan lain bagiku untuk membunuhmu. Bai Ming tertawa sambil menghentakkan kakinya.
Sepasang sayap Phoenix biru es juga telah terbuka di belakangnya dan, dengan satu gerakan tubuhnya, dia segera muncul di hadapan Mu Chen. Garis-garis yang muncul di kipas merah darah itu mirip dengan pembuluh darah saat dia mengipasinya. Boom! Arus merah darah meraung seperti naga besar saat menyapu ke arah Mu Chen. Setelah menyaksikan kekuatan kipas merah, Mu Chen tidak lagi berani meremehkannya dan cahaya keemasan meledak pada saat yang sama saat dia mundur. Fisik naga Phoenix telah didorong hingga ke batasnya, membuat penghalang pelindung di sekelilingnya. Boom! Saat arus merah darah bersiul, itu menghantam tubuh Mu Chen dan arus dingin yang menakutkan langsung menyebabkan cahaya keemasan di sekitar Mu Chen meredup. Selain itu, siluetnya ditembak kembali seolah-olah dia mengalami benturan hebat. Ketika dia jatuh ke tanah, kawah sedalam berjuta-juta kaki muncul di alun-alun yang kokoh. Para ahli di altar memiliki kelopak mata yang berkedut melihat pemandangan ini. Pada saat ini, Mu Chen jelas-jelas menjadi orang yang didorong mundur tanpa bisa menghalangi Bai Ming. 9 neter, Mo Ling dan yang lainnya juga memiliki wajah pucat. Pertempuran yang intens telah terlalu banyak bergelombang. Mereka tidak menyangka Mu Chen, yang masih bisa memegang kendali beberapa saat yang lalu, membuat keadaan berbalik melawannya. Nine neter menggertakkan giginya saat dia mengepalkan tinjunya dengan kekhawatiran memenuhi matanya. Dia bahkan ingin Mu Chen mundur dari pertarungan melawan Bai Ming. Paling-paling, dia bisa menyerah pada esensi darah warisan dari burung abadi. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa dengan karakter Mu Chen, tidak mungkin baginya untuk menyerah. Mu Chen bukan lagi pemuda yang kembali ke alam spiritual utara. Setelah bertahun-tahun, dia telah mengalami situasi berbahaya dan tekadnya sudah sangat halus, dan kuat. Di kawah besar di alun-alun, Mu Chen terbaring dalam keadaan menyedihkan dan tubuhnya berlumuran darah, yang disebabkan oleh bila arus dingin, membuatnya terlihat berdarah. Di altar, para ahli lainnya menggelengkan kepala dengan penyesalan. Dilihat dari situasi saat ini, hasilnya seharusnya terbukti bahwa Mu Chen telah kalah dalam pertarungan. Tetapi bahkan jika dia dikalahkan, dia bisa bangga karena dia bisa memaksa Bai Ming sejauh ini. Di atas langit, Bai Ming mengepakkan sayap biru es saat dia berdiri di langit, menghadap ke Mu Chen, yang berada di kawah, sebelum dia dengan lembut mengipasi kipas es merah di tangannya dan mengeluarkan fluktuasi yang mengerikan. Senyuman buas dan mengejek muncul di sudut bibirnya saat dia tersenyum. Apa yang kamu pikirkan tentang berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu? Kamu seperti anjing liar. Di kawah besar, Mu Chen tidak bergerak. Matanya terpejam seolah-olah dia sedang mengatur keadaannya. Ketika Bai Ming melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa minat dan dengan acuh tak acuh berkata, karena kamu sudah menyerah untuk melawan, maka matilah. Menyelesaikan kata-katanya, kipas merah tiba-tiba melesat keluar dari tangannya dan dengan keras mulai mengipasi. Banyak arus dingin berwarna merah darah bersiul, mengembun menjadi tornado merah darah setinggi berjuta-juta kaki. Tornado itu tampak seperti naga besar yang merobek langit dan bumi dan bersiul ke arah Mu Chen bersama dengan kekuatan penghancur. Ternyata, Bai Ming berniat untuk mengakhiri pertempuran ini. Banyak ahli menggelengkan kepala karena kasihan. Di atas altar, energi spiritual meledak dari tubuh Nine Nether dengan pandangan dingin di matanya. Jelas, dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dan hendak bergerak. Namun, saat tornado merah darah menyapu, Mu Chen, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Pada saat dia membuka matanya, auranya telah berubah secara drastis, benar-benar berubah. Itu adalah aura mengorbankan dirinya sendiri dan berubah menjadi sesuatu yang jahat. Bab 1059 Kekuatan Pukulan Iblis. Boom! Tornado merah darah menekan ke bawah ketika mata Mu Chen, yang tertutup, tiba-tiba terbuka saat ini. Tidak ada rasa takut di pupil hitamnya. Sebaliknya, ada kemegahan yang mendebarkan. Kobaran api di matanya mirip dengan kerinduan untuk mempertaruhkan hidup dan matinya. Mencari kehidupan di tengah-tengah kematian membutuhkan keberanian untuk mengorbankan dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki keberanian untuk mengorbankan dirinya sendiri dan meringkuk, bagaimana dia bisa mencari kehidupan di tengah-tengah kematian? Mu Chen perlahan berdiri dari kawah yang dalam dan energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya secara bertahap memudar pada saat ini, hanya untuk digantikan dengan aura merah darah yang mengental di sekelilingnya. Aura itu dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan dan sangat brutal. Seolah-olah dia ingin mempertaruhkan semua yang dia miliki untuk menghancurkan situasi tanpa harapan saat ini dengan nyawanya. Niat membunuh yang mencengangkan membumbung tinggi ke langit dan telah terbentuk menjadi tornado di sekitar Mu Chen. Bahkan batu-batu besar di sekitarnya hancur menjadi debu dan melayang di sepanjang angin. Apa yang terjadi?
Berdiri di luar alun-alun, ketika para ahli lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka sedikit berubah dengan mata yang dipenuhi keterkejutan. Mereka melihat niat membunuh yang menyelimuti Mu Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Niat membunuh yang brutal bahkan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Bantalan yang dipancarkan dari Mu Chen membuat mereka ragu apakah orang itu berniat mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika dia harus menghadapi jatuh ke alam baka, dia akan mati bersama dengan lawannya. Itu hanyalah tindakan orang gila. Banyak ahli yang wajahnya menjadi pucat karena melihat Mu Chen. Mereka sering bertemu dengan orang-orang yang kejam, tetapi jarang sekali mereka melihat orang seperti Mu Chen. Ini adalah niat tinju. Ini jelas merupakan niat tinju yang bukan milik Divine Art tingkat atas. Bagaimanapun juga, masih ada orang-orang yang memiliki pengalaman. Mereka merenung sejenak, sebelum berseru kaget. Apa maksud dari tinju yang berisi keterampilan yang bukan milik Divine Art tingkat atas? Itu berarti itu telah melampaui ruang lingkup dari Divine Art, dan apa yang berada di atas Divine Art. Itu adalah ranah kemampuan ilahi. Kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli alam penguasa bumi. Bukankah itu berarti Mu Chen sedang mengeksekusi kemampuan ilahi yang berhubungan dengan tinju? Setiap ahli memiliki mata mereka yang berkobar saat ini, menatap Mu Chen. Itu adalah kemampuan ilahi, dan bahkan di antara klan mereka, itu adalah harta yang sangat langka. Jika bukan karena mereka yang memiliki kontribusi besar pada klan, bahkan patriark pun tidak bisa mendapatkan akses ke sana. Tapi saat ini, Mu Chen memiliki harta karun seperti itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak iri? Kemampuan ilahi yang berhubungan dengan tinju. Pada saat yang sama, Bai Ming, yang berada di langit menghadap Mu Chen, hatinya bergetar karena ketidakpercayaan muncul di wajahnya yang buas untuk pertama kalinya. Klan Phoenix miliknya juga memiliki kemampuan ilahi yang serupa, tetapi hanya para tetua yang bisa mendapatkan akses ke sana. Meskipun dia sudah mengincarnya untuk waktu yang lama, dia masih belum bisa mendapatkan akses ke sana. Tapi saat ini, kemampuan ilahi seperti itu muncul pada seorang penguasa kelas 7 manusia. Kau benar-benar membuatku terkejut. Kemampuan ilahi yang berhubungan dengan tinju. Bagus, biarkan aku menangkapmu dan semua harta yang kau miliki akan menjadi milikku. Tetapi pada saat ini, secara alami tidak mungkin bagi Bai Ming untuk diintimidasi oleh Mu Chen. Selain itu, bahkan jika kemampuan ilahi sangat kuat, itu juga sangat sulit untuk dikembangkan, itulah alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan kemampuan ilahi apapun di klan Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Mu Chen telah berhasil mengembangkannya dengan kultivasinya yang hanya berada di alam berdaulat kelas 7. Mati. Bai Ming meraung saat dia membuat cakar dengan tangannya. Tornado merah darah yang menyelimuti Mu Chen meraung dengan momentum yang sepertinya ingin menghancurkan tanah. Boom, boom. Tornado dingin turun dengan momentum yang mencengangkan dan dengan cepat meluas di depan mata Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan mengepalkan tangannya saat badai yang menyelimuti dirinya semakin kuat, mengandung niat membunuh brutal yang membumbung tinggi ke langit. Mata Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi merah dan, setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu melayangkan pukulan. Pukulan itu sangat sederhana, seolah-olah dilontarkan dengan santai. Tetapi ketika Mu Chen melemparkan tinjunya, seluruh langit dan bumi bergetar dan semua orang dapat melihat aura merah di sekitar Mu Chen dengan panik berkumpul ke arah tinjunya, sebelum menyembur keluar. Kemampuan ilahi, pukulan iblis pengorbanan diri. Dengung. Kilau merah darah membumbung tinggi ke langit dan kepalan tangan merah besar terbentuk. Tinju itu sepertinya telah dibentuk oleh keberanian dan kekuatan Mu Chen dengan kemauan, hidup atau mati, yang terkandung dalam tinju itu. Jika ada yang berani menghalanginya, maka mereka akan mati bersama Mu Chen. Aura brutal menyembur keluar dari tinju itu, yang membuat banyak ahli merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Menghadapi pukulan ini yang secara praktis mempertaruhkan nyawa seseorang. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung. Jika ada seseorang yang tidak cukup kuat dalam tekadnya, kemauan bertarungnya pasti akan lenyap saat menghadapi tinju ini. Tinju merah itu terbang ke atas dan menyelimuti Bai Ming. Aura kehidupan perjudian telah menginvasi hati Bai Ming, membuatnya merasa bahwa hatinya telah menjadi dingin. Pada saat itu, ia bahkan sempat berpikir untuk segera melarikan diri. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah elit klan Phoenix, dan telah mengalami banyak pertempuran berdarah. Jadi, pada saat yang genting seperti itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan denyutan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa karena pertarungan telah berlangsung sejauh ini, secara praktis, siapapun yang mundur lebih dulu akan menjadi pecundang. Kamu ingin mengintimidasi saya dengan keberanian. Benar-benar lelucon.
Cahaya dingin melintas di mata Bai Ming saat dia tersenyum menakutkan. Tangannya dengan kejam menghantam ke bawah dan tornado merah darah yang mengandung kekuatannya telah menyerang ke arah tinju yang bersiul. Gemuruh. Semua orang bisa merasakan gelombang kejut yang menakutkan keluar dari langit pada saat itu. Gelombang kejut itu bahkan membuat mereka yang berada di atas altar menjadi cemas. Bahkan, meskipun mereka tidak berada di dekat pertempuran, hal itu masih membuat darah dan aura dalam tubuh mereka bergulung-gulung dan mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Namun, banyak ahli yang tidak peduli dengan situasi mereka. Pandangan mereka tertuju pada ledakan merah di langit. Bahkan ruang angkasa pun terdistorsi oleh gelombang kejut yang menakutkan. Kilauan darah tak terbatas menyapu cakrawala, yang membuat mereka tidak mungkin untuk melihatnya. Tatapan Bai Ming tertuju pada ledakan itu dan beberapa saat kemudian, wajahnya berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa serangan terkuatnya menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Di alun-alun, Mu Chen, yang berdiri tanpa ekspresi di wajahnya, memiliki busur haus darah di sudut bibirnya. Cahaya merah menyala di matanya saat dia menggenggam tangannya dari jauh dan berteriak, "Hancurkan!" Boom! Kembang api merah meledak di langit dan tornado besar berwarna merah darah meledak. Arus dingin telah menyapu sementara tinju merah merobek tornado dengan cara yang tak terkalahkan sebelum terbang ke arah Bai Ming di langit. Semua orang menghirup udara dingin. Serangan terkuat Bai Ming sebenarnya dipatahkan dengan paksa oleh Mu Chen. Bagaimana mungkin? Wajah Bai Ming menjadi pucat saat dia meraung karena marah. Untuk mengalahkan Mu Chen, dia bahkan tidak ragu-ragu untuk merusak artefak Sein Kuaso miliknya sendiri. Tapi meski begitu, itu tidak bisa menghentikan Mu Chen. Bagaimana manusia penguasa kelas 7 ini begitu sulit untuk dihadapi? Tapi Bai Ming tidak terus mengaum. Dia terkejut melihat tinju merah itu terbang ke arahnya. Segera, dia ketakutan dan dengan kepakan sayap di belakangnya, dia mundur dengan cara yang menyedihkan. Namun demikian, tinju merah mengejarnya seperti belatung di tulang dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Ketika Bai Ming melihat pemandangan ini, dia mengeluarkan raungan dan cahaya spiritual yang tak terbatas meledak, terbentuk menjadi Ice Phoenix yang lebarnya beberapa ribu kaki. Nol mutlak. Dia meraung dan cahaya spiritual tak terbatas meledak dari tubuhnya, membentuk lapisan es tebal yang langsung menutupi dirinya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya tinju Mu Chen, jadi dia menyerah untuk melakukan serangan balik dan menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan. Boom! Tinju merah itu dengan kejam menghantam burung phoenix besar yang tertutup lapisan es di bawah banyak tatapan terkejut. Cakrawala tampak bergetar pada saat ini dan suara berderak terdengar. Di dalam es, burung phoenix besar itu terlihat ketakutan saat retakan-retakan itu menyebar dengan cepat. Bai Ming tidak pernah menyangka bahwa pertahanan terkuatnya akan dipatahkan dengan mudah. Seberapa menakutkan tinju Mu Chen. Boom! Retakan itu menyebar dan meledak menjadi butiran salju sebelum teriakan burung phoenix yang sedih bergema. Bai Ming terlihat terbang keluar dan darah segar terus mengucur dari tubuhnya. Dalam waktu singkat, tubuhnya diwarnai dengan warna merah dan dia terlihat seperti ayam api yang sangat besar dari kejauhan. Di atas altar, semua orang tercengang melihat pemandangan ini dan burung phoenix besar yang berlumuran darah jatuh dari langit. Burung itu seperti komet saat menghantam tanah kegelapan di luar altar, darah segar menyembur keluar, dan tampaknya telah terbentuk menjadi danau darah. Seluruh altar terdiam tanpa kata-kata. Senyuman yang telah menggantung di wajah Bai Bin dan yang lainnya membeku pada saat ini dengan ketidakpercayaan melonjak di mata mereka. Ekspresi mereka sangat lucu. Banyak ahli juga memiliki ekspresi terkejut. Mereka baru pulih dari keterkejutan beberapa saat kemudian. Segera, mereka menghirup napas dingin dan melihat siluet muda yang masih berdiri di alun-alun dengan keheranan saat ombak terangkat di hati mereka. Tidak ada yang menyangka elit klan Phoenix S dan seorang penguasa kelas 8 asli, Bai Ming, dikalahkan di tangan seorang penguasa kelas 7 manusia bahkan setelah melakukan berbagai cara. Orang itu adalah monster sejati. Bab 1060 hanya dalam jangkauan. Altar besar itu hening dan semua orang tercengang, melihat siluet muda yang berdiri di alun-alun. Meskipun energi spiritual di sekelilingnya telah berkurang, dia masih memiliki ekspresi yang tenang. Pupil matanya yang hitam pekat yang terlihat seperti jurang membuat orang lain merasa tak terduga. Pada saat ini, semua orang di sini merasakan sedikit rasa hormat pada penguasa kelas 7 manusia itu. Penghormatan itu berasal dari kekuatannya yang kuat. Itu karena, sejak awal, tidak ada yang optimis dengan pertarungan Mu Chen dengan Bai Ming. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Mu Chen telah menantang Bai Ming, mereka menatapnya dengan tatapan menyedihkan. Tetapi kenyataan memberi tahu mereka bahwa Mu Chen tidak sombong dan bodoh, dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukan itu.
Hanya saja mereka buta dan tidak bisa melihatnya. Orang itu benar-benar tak terduga. Keheningan berlangsung lama, sebelum seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara yang dalam. Dengan kultivasi di penguasa kelas 7, dia mampu mengalahkan Bai Ming, yang merupakan penguasa kelas 8, dan memiliki artefak suci semu. Secara alami, faktor yang paling penting adalah bahwa Mu Chen bahkan memiliki kemampuan ilahi. Berbagai macam kartu trufnya membuat mereka mengerti mengapa Mu Chen tidak kenal takut saat menghadapi Bai Ming. Ketika semua orang berseru kaget, para ahli dari klan Phoenix tertegun sejenak. Terutama Bai Bin, yang tertegun tak percaya, saat dia melihat burung Phoenix besar yang menyedihkan yang berlumuran darah seolah-olah dia tidak mau percaya bahwa itu benar. Klan Phoenix S mereka yang jenius dikalahkan seperti ini. Lebih jauh lagi, bahkan setelah menggunakan segala macam cara, dia dikalahkan di tangan seorang penguasa kelas 7 manusia. Di sampingnya, Chi Hongwu juga melebarkan mulutnya dengan ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Setelah beberapa saat kemudian, dia mengusap matanya. Tetapi pada akhirnya, dia menghembuskan nafas dan bergumam, Bai Ming benar-benar kalah. Dia tahu bahwa Bai Ming sudah ditakdirkan kali ini. Dengan begitu banyak tim yang menyaksikan pertarungan itu, jika masalah ini menyebar kembali ke klan Phoenix S, reputasi Bai Ming mungkin akan mengalami pukulan besar. Setiap tetua di klan Phoenix sangat bangga. Jika mereka tahu bahwa Bai Ming benar-benar dikalahkan di tangan seorang penguasa kelas 7 manusia, mereka akan sangat kecewa padanya. Bahkan sumber daya kultivasi yang diberikan kepadanya akan dikurangi. Jalan masa depan Bai Ming mengkhawatirkan. Sementara semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka, Nine Nether adalah orang pertama yang pulih dan melihat ke arah Mu Chen, yang energi spiritualnya berkurang, sebelum memberikan sinyal mata kepada Mo Feng dan yang lainnya, dan mereka terbang keluar, menyerbu ke alun-alun untuk melindungi Mu Chen dalam formasi lingkaran. Pada saat ini, Mu Chen juga mengalami kelelahan yang luar biasa. Jadi jika ada yang mencoba bergerak melawannya, dia mungkin akan mendapat masalah. Jadi mereka secara alami berusaha mencegah hal itu terjadi. Namun, kekhawatiran Nine Nether dan yang lainnya tidak ada gunanya. Pada saat ini, semua orang menatap Mu Chen dengan rasa hormat dan kesedihan di mata mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa Mu Chen telah menderita kelelahan yang luar biasa saat ini dengan kekuatannya hampir 3/10 dari sebelumnya, tidak ada yang berani berpikiran macam-macam setelah menyaksikan pukulan gila tadi. Mereka takut bahwa mereka akan membuat Mu Chen marah dan dia akan melayangkan pukulan lain, mendorong mereka sampai mati, yang akan sangat mereka sesali. Mu Chen melirik ke arah Nine Nether dan yang lainnya sebelum menghembuskan napas lega dan duduk. Menstabilkan energi spiritual yang bergelombang di tubuhnya. Faktanya, dia juga agak terkejut dengan fakta bahwa dia bisa menggunakan pukulan iblis pengorbanan diri yang asli. Meskipun dia telah memahami maksud pembunuhan brutal dari pukulan iblis pengorbanan diri, dia tidak bisa mengeksekusi kekuatannya. Tapi beberapa saat yang lalu, dia merasa sangat terancam oleh serangan kuat Bai Ming dan di bawah ancaman itu telah membangkitkan faktor pantang menyerahnya. Dengan demikian, dia telah melepaskan semua pikiran untuk menghindar dan menghadapinya secara langsung, mencari kematian dengan cara ini, yang mirip dengan pukulan iblis pengorbanan diri, memungkinkan dia untuk berhasil mengeksekusinya. Tidak mencari kehidupan tetapi mencari kematian untuk kehidupan yang akan datang setelahnya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia sedikit senang di dalam hatinya. Itu karena dia tahu bahwa setelah kejadian ini, dia telah mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pukulan iblis pengorbanan diri. Di masa depan, dia bisa mempertimbangkan faktor itu dan lain kali ketika dia ingin mengeksekusinya, dia tidak perlu dipaksa ke dalam kesempitan seperti ini lagi. Kemampuan ilahi benar-benar telah melampaui ranah seni ilahi, hanya dengan bantalannya saja sudah bisa mengintimidasi musuh-musuhnya. Sementara Mu Chen menstabilkan energi spiritualnya, Bai Bin dan yang lainnya juga telah pulih dari keterkejutan dan mereka melirik Mu Chen dengan ketakutan sebelum melompat dari altar, dan masuk ke dalam danau darah. Pada saat ini, Bai Ming telah kembali ke bentuk manusianya dan berbaring di danau, terlihat sangat menyedihkan dengan mata tertutup. Mereka tidak tahu apakah dia masih hidup, tapi ternyata dia menderita luka parah. Bai Bin dan yang lainnya segera mengangkatnya sebelum kembali ke altar. Namun pada saat ini, mereka tidak lagi berani mendekati arah Mu Chen. Meskipun mereka berasal dari klan Phoenix dan sangat sombong, tidak ada kebanggaan yang lebih keras dari tinju itu. Kecuali mereka ingin pergi dan mempermalukan diri mereka sendiri, yang terbaik bagi mereka adalah tidak pergi dan memprovokasi Mu Chen sekarang. Adapun esensi darah warisan dari burung abadi, mereka mungkin tidak lagi memiliki nasib dengannya.
Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, dan jika mereka semua naik sekaligus, mungkin mereka bisa menimbulkan ancaman bagi kelompok Mu Chen. Tetapi ketika Bai Bin melirik teman-temannya, yang wajahnya pucat, dia tahu bahwa semua orang terintimidasi di dalam hati mereka. Jadi, bahkan jika mereka bergerak, itu akan sia-sia. Kali ini, mereka benar-benar ditekan oleh Mu Chen. Setelah membawa kembali Bai Ming, yang terluka parah, tidak ada yang menyadari bahwa danau darah Phoenix, yang ditinggalkan oleh Bai Ming di luar altar diam-diam telah menyatu dengan tanah. Setelah menyerap darah segar, kegelapan di tanah menjadi lebih gelap dan iblis. Mu Chen menstabilkan dirinya sendiri, yang berlangsung selama 10 menit, sebelum dia secara bertahap membuka matanya sekali lagi. Fluktuasi energi spiritual yang berkurang di sekelilingnya telah pulih sedikit dan kemegahannya terkondensasi di pupil hitamnya sekali lagi. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya sambil berdiri. Saat dia berdiri, banyak tatapan langsung melesat dengan rasa hormat di mata mereka. Mu Chen melihat sekeliling dan mengerti bahwa tidak akan ada orang yang berani memprovokasi dia setelah pertarungan ini. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia akan bisa dengan lancar mendapatkan esensi darah warisan dari burung abadi. Tatapannya tiba-tiba bergeser ke arah kelompok klan Phoenix. Ketika kelompok itu melihat bahwa Mu Chen telah mengarahkan pandangannya, mereka segera meningkatkan kewaspadaan mereka tetapi tidak ada terlalu banyak ketakutan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan Phoenix, meskipun hanya cabang dari klan Phoenix. Mereka masih bangga dan mereka tahu bahwa terlepas dari kekuatan Mu Chen, mereka tidak perlu khawatir bahwa yang terakhir akan melakukan apapun pada mereka. Klan Phoenix tidak akan membenci Mu Chen karena telah mengalahkan Bai Ming. Tetapi jika Mu Chen membantai mereka semua di sini, maka dia akan menyinggung klan Phoenix. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung, begitu juga dengan klan 9 Netehbert. Mu Chen jelas tahu tentang ini juga, jadi dia tidak menekan lebih jauh dan hanya menatap acuh tak acuh pada kelompok Bai Bin dengan peringatan yang jelas di tatapannya. Kelompok klan Phoenix hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan dendam ini, tidak berani berselisih dengan Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat tanggapan mereka, dia juga tidak bisa diganggu untuk membuang waktu lagi untuk mereka dan mengarahkan pandangannya ke dua medan perang lainnya, di mana pertempuran sengit juga berangsur-angsur berakhir. Di dua medan perang lainnya, mereka berempat adalah penguasa kelas 8 yang asli, jadi intensitas pertempuran mereka membuat para ahli lainnya mengarahkan pandangan mereka juga. Tapi pertarungan mereka jelas tidak sedarah pertarungan antara Mu Chen dan Bai Ming. Terbukti, mereka mengendalikan diri dan tidak ingin mempertaruhkan nyawa seperti yang dilakukan Mu Chen. Oleh karena itu, pemenang utama dari kedua medan perang tersebut adalah Zhong Qingfeng dari klan Rock dan Lu Hou dari klan Kera Babel. Mereka menang dengan sedikit di atas angin, menang dengan satu jurus. Tapi di mata Mu Chen, Kong Ling dari klan Merak 9 warna tidak lebih lemah dari Zhong Qingfeng. Alasan mengapa yang terakhir bisa menang pasti karena ada transaksi di antara mereka. Jika tidak, Zhong Qingfeng pasti tidak akan tertawa. Tapi dia juga tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Dia tidak serakah dan tujuannya hanya esensi darah warisan dari burung abadi. Adapun dua esensi darah warisan lainnya, dia tidak tertarik pada mereka sedikit pun. Ketika pertempuran dari dua medan perang lainnya berakhir, tatapan mereka diarahkan pada Mu Chen. Tatapan keempat penguasa kelas 8 itu memiliki cahaya aneh yang melonjak di mata mereka. Mereka juga telah melihat Mu Chen mengalahkan Bai Ming, jadi mereka juga terkejut di dalam hati mereka. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Bai Ming. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, maka akan sangat tidak mungkin jika mereka ingin mengalahkan Bai Ming, kecuali mereka terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Tapi Mu Chen mampu mengalahkan Bai Ming dan bahkan melukainya dengan parah. Itu berarti jika Mu Chen menghadapi mereka, mereka akan berakhir dengan hasil yang sama seperti Bai Ming. Hanya dengan memikirkan hal ini, wajah Kong Ling, Zhong Qingfeng dan yang lainnya menjadi serius saat mereka memandang Mu Chen tanpa penghinaan yang mereka miliki sebelumnya. Faktanya, itu digantikan dengan rasa takut pada seseorang yang berada di level yang sama. Mu Chen itu luar biasa. Saat itu, ketika Zhong Teng mengirim pesan, dia hanya mengatakan bahwa Mu Chen dapat menghadapi penguasa kelas 7 tingkat puncak. Tapi sekarang, bahkan seorang penguasa kelas 8 dikalahkan olehnya. Peningkatannya sangat menakjubkan. Zhong Qingfeng melirik Mu Chen dalam-dalam. Dia telah benar-benar menghancurkan masalah tentang Zhong Teng. Yang terbaik adalah dia menghindari membuat musuh seperti itu. Tapi Mu Chen tidak peduli dengan pikiran mereka. Ketika dia melihat bahwa mereka juga telah memutuskan pemenang di antara mereka, dia berbalik dan menghadapi burung abadi primordial di ujung tangga batu.
Pada saat ini, patung batu burung abadi mulai bersinar, seolah-olah sedang memanggil pemenang terakhir. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arah Nine Nether. Setelah itu, siluetnya meledak seperti sambaran petir ke arah patung batu. Esensi darah warisan dari burung abadi berada dalam jangkauan.